Yuana Bali kembali lagi dalam Yuana Interaktif, masih dengan topik yang sangat menarik, yaitu menangis di negeri agraris. Masih bersama dua orang narasumber kita di studio, kita berbincang-bincang nih mengenai bagaimana sebenarnya posisi dan juga kondisi dari pertanian di Indonesia. Tadi, gimana kabarnya nih hari ini? Yang becek. Apa saja kesibukannya selama menjabat sebagai Presiden BEM? Kesibukannya hari ini masih mempersiapkan beberapa program kerja, dan untuk beberapa minggu ini kami di BEM Universitas Udayana sedang fokus menggarap beberapa kajian tentang pemilihan rektor Universitas Udayana dan pemilihan gubernur Bali. Lancar ya tentunya. Baik, yang kedua narasumber kita adalah Zuardi Aditya Ramadan, Wakil Presiden BEM Universitas Udayana. Om Swastiastu. Selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya Sore Hani? Kayaknya bersemangat juga ya. Pastinya. Gimana menurut Adi sendiri topik kita hari ini tentang menangis di negeri agraris? Untuk menangis di negeri agraris, topiknya ya benar-benar yang memang benar aktual lah. Jadi memang keadaan di Indonesia, keadaan di khususnya di Bali ya, memang kita harus melihat, kita harus tahu apa sih permasalahan-permasalahan yang terutama yang kita lihat adalah permasalahan di agraria seperti itu. Dimana kita adalah yang negara yang mayoritas adalah sawah dan penduduknya bekerja di pertanian, tapi penduduknya masih seperti dikatakan di sini menangis. Gitu. Jadi saya rasa topik yang sangat hangat dan tak perlu untuk didiskusikan, terutama bagi pemirsa di Bali tentunya ya. Oke, nah sekarang untuk Dewangga ya, bagaimana Dewangga sendiri melihat kondisi Indonesia secara keseluruhan nih, gambaran umum tentang kondisi pertanian di Indonesia? Ya, agaknya ketika kita berbicara tentang pertanian, khususnya agraria ya, menjadi suatu kontradiktif agaknya ketika hari ini kita masih berpendapat bahwa Indonesia itu adalah negeri agraris. Memang secara histori memang dari segi geografis kita merupakan daerah yang kebanyakan merupakan sawah, lahan perkebunan. Nah, tetapi dari segi sosial juga nampaknya yang menduduki posisi strata tertinggi penduduk Indonesia adalah bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika hari ini kita menjadi negara agraris dengan segi geografis dan dari segi sosial, nah tetapi kita sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia itu sendiri gitu. Agaknya sedikit miris melihat kejadian-kejadian yang terjadi, kejadian-kejadian yang memang hari ini menimpa petani kita yang tidak mendapatkan haknya sebagai produksi atau sebagai produsen dari pangan itu sendiri. Menurut Dewangga apa sebenarnya permasalahan-permasalahan utama dari kondisi pertanian di Indonesia? Sebenarnya problematikanya itu panjang. Kita harus seringkali melihat dalam segi historis. Jadi bagaimana sebenarnya perjalanan sistem pertanian di Indonesia, bagaimana regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan di Indonesia oleh pemerintah, dan agaknya hari ini kita masih terjebak dengan pola-pola pemerintahan yang lalu. Apa yang menjadi kebijakan-kebijakan tentang pangan, apa yang menjadi kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan pertanian Indonesia pada masa Orde Baru sampai sekarang masih berbekas. Nah, semisal ketika kita berbicara tentang revolusi hijau yang hari ini mempengaruhi kerusakan lingkungan dan juga sistem produksi dari pertanian kita. Kita tahan dulu tentang revolusi hijau ya. Nah, Aditya sendiri melihat di sini bagaimana, apakah kesalahan-kesalahan ataupun problematika yang ada mengenai pertanian di Indonesia itu lebih disebabkan oleh kesalahan pemerintah dalam mengelola sistem pertanian di Indonesia? Kalau kita bicara tentang permasalahan apa sih dan sebab-sebabnya, pasti kita bisa banyak sekali menunjuk akar permasalahan. Kita bisa lihat dari pribadi petani sendiri, kita bisa melihat bagaimana sumber-sumber daya alam yang tersedia saat ini. Tapi memang ketika kita berada dalam suatu negara, tentunya adalah cabutan pemerintah yang seharusnya bisa membatasi dan mengatur ritme-ritme pertanian, entah itu bagaimana pendistribusiannya atau produktivitasnya. Karena kita lihat juga ketika memang di Indonesia, khususnya di Bali, kita lihat 60% adalah masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Namun kita lihat juga bagaimana kehidupannya seperti itu.
kemakmurannya seperti apa. Berbeda halnya dengan di Jepang misalnya. Di Jepang itu petaninya rata-rata punya smartphone, punya mobil mewah. Berbeda halnya dengan di Bali. Di Bali petaninya punya handphone aja sudah wah sekali seperti itu. Mungkin yang bisa dikatakan seperti itu karena ya memang berbeda jauh gitu loh. Orang-orang sekarang yang ingin berkecimpung di dunia pertanian sudah sangat sedikit mungkin di Bali. Dan juga harusnya pemerintah mulailah punya inovasi-inovasi bagaimana supaya meningkatkan produktivitas atau apapun itu. Karena kita lihat juga ada beberapa program pemerintah yang dirasa sudah tidak lagi pro dengan pertanian. Ada halnya ketika kita masuk ke dalam IMF ataupun WTO atau program-program dunia lainnya, karena di situ kita tahu ada liberalisasi di dalamnya. Ketika liberalisasi ya, tahan dulu. Nanti kita bahas lagi tentang liberalisasi ini. Yaudah, boleh jangan kemana-mana ya, interaktif. Yaudah, balik kembali lagi dalam Yuana Interaktif, masih dengan topik yang sangat menarik, yaitu menangis di negeri agraris. Masih bersama dua orang narasumber kita di studio, kita berbincang-bincang nih mengenai bagaimana sebenarnya posisi dan juga kondisi dari pertanian di Indonesia. Tadi Gordy sempat menyebutkan tentang Indonesia dan permasalahan pertaniannya juga terkait ya dengan liberalisme yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Bisa dijelaskan ya untuk Yuana Bali, apa sebenarnya liberalisme tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertanian di Indonesia? Oke, jadi seperti ini. Kita tahu ketika pasca Orde Baru, yaitu zaman reformasi, Indonesia kembali menunjukkan kesepahaman dengan IMF pada saat itu ya. Jadi dampaknya adalah Indonesia harus mengikuti apa saja kemauan dari IMF. Itu adalah salah satunya tertuang dalam LOI, Letter of Intent. Jadi di dalamnya ada suatu regulasi bahwa yang mengatakan Bulog tidak lagi sebagai pemenuhan komoditas utama di Indonesia, tetapi dia hanya terfokus pada beras saja. Dimana dulu tuh Bulog ada sih yang namanya Badan Usaha Logistik. Bulog itu dia mengurusi masalah gula, tepung, beras. Tapi sekarang itu semua dimonopoli oleh yang namanya LOI itu. Jadi sudah tidak lagi dia mengurusi semua, tapi hanya terfokus pada beras. Itu yang membatasi di mana pertanian di Indonesia itu sudah tidak bisa lagi bergerak bebas. Dan juga harapan-harapan dari petani-petani Indonesia tidak bisa lagi memasarkan barangnya lebih luas karena ada kepentingan swasta di dalamnya. Di mana pertanian itu sudah yang mengolah adalah pihak swasta, dia yang yang berkuasa penuh di dalamnya. Jadi entah itu penjualan mau kemana, entah itu bagaimana dia proses penjualannya, pendistribusiannya seperti apa, mereka yang mengatur. Jadi tidak bisa lagi petani maupun pemerintah terutama ya, regulasi-regulasi itu sangat kurang. Dikatakan sangat kurang karena mereka sudah terfokus pada IMF, LOI, dia sudah terikat di sana. Mau tidak mau dia harus mengikuti apa maunya dari IMF, WTO, LOI, seperti itulah. Jadi itu yang menyebabkan liberalisasi ini yang bisa dikatakan mungkin pragmatisme saya saja, skeptis saya melihat organisasi-organisasi asing bahwa itu adalah alat-alat dari kapitalisme, negara-negara kapitalisme yang mana akan mengeruk sumber daya alam dari negara-negara berkembang, terutama yang kuat dalam sektor pertanian. Nah, Indonesia kan merupakan sebuah negara dengan sumber daya alam yang sangat melimpah ya. Kita memiliki banyak sekali lahan-lahan yang sangat potensial nih untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian. Namun sebenarnya menurut Dewangga, apa sih faktor penyebab yang utama nih yang menyebabkan mundurnya sektor pertanian di Indonesia? Iya, ketika kita berbicara hal yang menyebabkan mundurnya sektor pertanian di Indonesia, tentunya kita berbicara tentang kondisi aktual ya. Hari ini ada beberapa kondisi-kondisi aktual yang sering terjadi di daerah pertanian kita. Yang pertama bisa saya sebutkan yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan itu yang menyebabkan menurunnya produktivitas petani. Karena alih fungsi lahan di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya sangat rentan menyebabkan penurunan produksi. Karena tidak adanya proses ekstensifikasi, perluasan lahan, dan intensifikasi dan peningkatan produksi dengan teknologi itu sendiri. Dari data yang saya pelajari, jadi alih fungsi lahan itu terjadi paling booming itu sekitar tahun 2000 sampai dengan 2009. Tahun 2000, 85.777 hektar
itu lahan di Bali itu masih merupakan lahan pertanian. 98%-nya itu merupakan lahan sawah. 1% dan lain sebagainya itu adalah lahan tegalan istilahnya. Lalu apakah perubahan alih fungsi lahan ini disebabkan oleh pariwisata mungkin? Saya rasa salah satu kunci dari perubahan di sistem pertanian di Bali itu adalah tidak tersinkronisasinya antara pariwisata dan pertanian itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pariwisata Bali itu historinya adalah merupakan pariwisata budaya. Nah, dari mana budaya itu muncul? Dari kegiatan agraria. Bagaimana tradisi orang untuk subak, bagaimana mereka berupacara, sehingga itu menciptakan suatu keunikan tersendiri bagi Bali. Nah, sebenarnya tahun 1980-an, pemerintah Provinsi Bali sendiri itu sudah fokus bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata budaya, bukan industri pariwisata. Jadi, ketika timpang, faktor-faktor primer atau sektor-sektor primer itu justru jauh di bawah dari sektor-sektor sekunder dan tersier ini, itulah yang menyebabkan berubahnya orientasi masyarakat, terutama generasi-generasi muda kita, bahwa sebenarnya sektor primer sudah tidak seksi lagi untuk digeluti. Karena hari ini liberalisasi dan neokapitalisme itu sudah masuk melalui sektor-sektor sekunder dan tersier itu, guys. Oke, nah Mas Wardi bagaimana nih komentarnya tentang hal ini? Apakah justru ternyata pariwisata juga berperan ya dalam menggeser pertanian di Bali? Apakah sebenarnya minat generasi muda terhadap sektor-sektor pertanian ini mulai berkurang karena adanya pariwisata nih masuk di Bali? Oke, jadi melanjutkan dari apa yang dikatakan tadi oleh Bung Angga. Jadi sebenarnya di pariwisata di Bali itu adalah pada dasarnya pariwisata budaya. Kita bisa lihat di mana objek-objek wisata ini sebenarnya pesawahan, pertanian, tapi itu banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Apa penyebab dari itu semua? Kita bisa melihat di Ubud wilayah Kadalang misalnya. Di sana ada petani-petani yang menjadi objek wisata. Jadi tamu-tamu itu datang melihat mereka bertani, melihat mereka bagaimana bercocok tanam, namun sama sekali mereka tidak mendapatkan keuntungan dari kunjungan-kunjungan turis tersebut gitu. Jadi itulah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan yang dikatakan pariwisata menggerus pertanian di Bali, pariwisata menggerus budaya, sebenarnya tidak bisa disalahkan pertanian itu, pariwisata itu. Jadi pariwisata itu sebenarnya adalah objek yang dicari. Kunjungan-kunjungan tamu adalah melihat apa sih yang ada di Bali. Namun ketika memang perspektif-perspektif pemuda, perspektif-perspektif masyarakat di Bali, terutama di wilayah-wilayah yang kita katakan banyak masih persawahan perkampungan, dia melihat wah, sektor pariwisata ini adalah sektor yang benar-benar menjanjikan komoditas, tidak lagi komoditas sebagai pemenuhan pangan, pemenuhan segala macam yang masyarakat lah seperti itu. Jadi mereka kan lebih tertarik kepada bagaimana memenuhi pariwisatanya. Mereka datang ke kota untuk menjadi koki misalnya, atau menjadi tour guide segala macam. Jadi mereka melihat bahwa potensi-potensi yang lebih tinggi itu adalah sebagai pariwisata di bidang pariwisata, tidak lagi hanya sebagai di pertanian saja gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana sih meregenerasi pertanian itu, meregenerasi petani-petani nanti ke depannya, supaya tidak lagi petani itu dianggap sebagai mata pencaharian kelas bawah, seperti itu sih. Oke, nah itu kan tadi kita berbicara tentang bagaimana kaitannya pertanian dan khususnya kepada Pulau Bali sendiri ya. Tapi untuk skop umum ya, secara keseluruhan negara Republik Indonesia, kita mendengar isu-isu terhangat nih tentang impor bawang ya. Apakah sebenarnya kenapa Indonesia yang memiliki banyak sekali potensi-potensi pertanian justru harus mengimpor dari negara-negara lain? Apakah Indonesia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan di dalam negerinya sendiri, atau justru ada permainan-permainan politis di balik ini semua? Dewan, silakan. Ya. Hari ini kan pemerintah itu masih terjebak dengan romantisme kecintaan mereka dengan kaum kapitalisme dan neoliberalisme. Dalam artian bahwa secara produksi petani Indonesia itu surplus, baik petani hortikultura, pangan, kemudian perkebunan dan lain sebagainya. Pada dasarnya dengan sistem tradisional yang digunakan oleh petani Bali saat ini dan petani Indonesia secara umum, sebenarnya itu sudah mampu menciptakan kualitas dan kuantitas produk pertanian Indonesia yang memang benar-benar bisa setara dengan produk pertanian asing. Nah, tapi yang terjadi saat ini adalah
banyak memang elit-elit politis yang mempermainkan hal ini, khusus di monopoli perdagangan bebas, dalam artian bahwa semua itu kan diatur oleh regulasi. Nah, yang perlu kita pertanyakan ini adalah regulasi di Indonesia itu seperti apa bentuknya? Apakah memang merupakan aspirasi dari rakyat atau memang mengikuti ratifikasi dari perjanjian internasional? Karena dari beberapa regulasi yang ada seperti PP nomor 68 dan juga Undang-Undang nomor 12 tahun 1992 yang khusus berbicara tentang sistem budidaya pertanian, rata-rata sebagian besar itu merupakan hasil ratifikasi asing, hasil ratifikasi dari Food Association Organization. Nah, sehingga negara-negara superpower atau negara-negara adidaya ini memanfaatkan negara-negara berkembang, khusus Indonesia, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya yang memang konsis di bidang pertanian atau intens di bidang pertanian itu ya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sehingga terjadilah ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Di satu sisi secara produksi kita surplus, semua terpenuhi. Nah, tetapi distribusi barang-barang ataupun komoditi hasil pertanian ini yang tidak sampai kepada konsumen, khususnya di Indonesia. Jadi permasalahannya intinya adalah pada tahap distribusi ya? Ya, pada tahap distribusi. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi sistem distribusi hari ini yang dilakukan oleh para petani itu belum mampu langsung menyasar ke konsumen. Jadi idealnya sistem produksi itu adalah dari produsen ke konsumen. Nah, tetapi hari ini pola yang dipakai oleh Indonesia sendiri, pola atau ritme yang dipakai oleh Indonesia itu sendiri, itu menciptakan mata rantai yang tidak langsung kepada konsumen itu. Dari produsen itu ke tengkulak, dari tengkulak itu ke pengepul, dari pengepul itu ke tangan lain, dan pada beberapa titik itu baru sampai kepada konsumen. Nah, disinilah terjadinya fluktuasi harga yang sangat tinggi, yang seharusnya petani produsen bisa mendistribusikan dan mempromosikan barangnya ke konsumen langsung, itu mendapatkan hasil yang lebih tinggi, tetapi karena tercipta mata rantai inilah yang menyebabkan fluktuasi harga dari produsen ke konsumen itu signifikan penurunannya. Oke, Mas Gordy sendiri melihat hal ini apakah pengawasan dari pemerintah kurang sehingga hal yang seperti dijelaskan Dewangga tadi bahwa ada yang fluktuasi harga-harga dari bawang ya khususnya ataupun komoditi lainnya itu bisa sangat panjang peningkatannya. Jadi kita melihat bagaimana tadi fluktuasi dan bagaimana mata rantainya, memang seperti itu keadaannya. Jadi ke pemerintah melalui Menteri Pertaniannya melihat itu adalah suatu hal yang memang mungkin tidak terjadi. Kita lihat saja misalnya komoditas lainnya, ketika memang dari bawang misalnya atau jeruk Pontianak itu lebih sulit didatangkan ke kota daripada lebih mudah didatangkan dari luar negeri. Karena apa? Karena harus bagaimana suppliernya mengirimkan barang, bagaimana mereka harus mengalami birokrasi yang lebih berbelit daripada mungkin yang dari impor dan dari luar negeri seperti itu. Jadi memang kita lihat di sini adanya liberalisasi seperti yang dikatakan, liberalisasi kapitalisme, kekuatan kapital seperti itu yang benar-benar mengarahkan negara kita. Apakah itu artinya Indonesia terjebak pada perdagangan bebas? Tentunya. Jadi seperti dikatakan di awal tadi, ketika Indonesia sudah harus masuk ke dalam suatu konsep, suatu ritme, suatu kandang misalnya, dia dijebak dalam suatu keadaan yang mana harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku gitu. Jadi seperti liberalisasi yang konsepnya diberikan oleh IMF, FAO dan PBB dan segala macamnya, memang seperti itu keadaannya. Jadi Indonesia sudah tergantung lagi dengan asing. Indonesia sudah kembali lagi tidak bisa mandiri, tidak bisa berdikari dalam bidang segala macamnya gitu. Jadi itulah permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Sungguh riskan, sungguh ironis ketika kita melihat bahwa Indonesia yang notabene adalah negara agraris, negara dengan tingkat sumber daya alam yang tinggi, saat ini mengimpor beras, mengimpor bawang, mengimpor segala macamnya, dan juga kita lihat anak-anaknya itu terancam gizi buruk. Terus bagaimana tingkat konsumsi makanan berpengawet justru lebih tinggi daripada makanan-makanan yang organik. Mereka lebih pada mempercayai produk-produk asing yang lebih tampilannya mungkin lebih bagus atau seperti apa, padahal kita tahu petani-petani kita juga
lebih organik, pupuknya lebih tidak menggunakan pupuk kimia atau segala macamnya, dan itu juga menyebabkan bahwa Indonesia tidak bisa lagi memproduksi lebih banyak, lebih berkualitas, karena itulah tadi dikatakan ketika memang kita sudah terikat dengan negara asing, kita harus mengikuti apa mau mereka. Apakah mungkin kita terlepas dari ikatan dengan negara asing itu, menurut Mas Zuardi? Kalau menurut saya sih pasti bisa. Jadi semua ketika memang kita bisa memproduksi, ketika kita memang bisa melakukan suatu inovasi baru, kenapa tidak? Sekarang kita lihat buktinya tadi dikatakan oleh Bung Angga, kita sebenarnya surplus. Kita sebenarnya bisa memproduksi dengan sendirinya. Kita bawang bisa, beras banyak, Gemari Paloh Jinawi itu banyak dikatakan. Tetapi mengapa sampai saat ini tidak lagi seperti itu gitu kan? Jadi itulah yang tangan-tangan yang tidak terlihat, itulah yang sebenarnya menyebabkan hal-hal seperti itu bisa terjadi. Tapi seterusnya semoga saja ya kita bisa memperbaiki hal-hal ini. Menarik sekali Yohana Bali perbincangan kita mengenai menangis di negeri agraris. Ternyata banyak sekali ya hal-hal yang mempengaruhi, bukan saja ternyata dari petani di dalam Indonesia itu sendiri, tapi permainan asing juga cukup mempengaruhi ya dalam ekspor impor di negara Indonesia ini sendiri. Baik, kita tahan dulu Yohana Bali, jangan kemana-mana. Yohana Interaktif akan kembali sesaat lagi. Dalam Yohana Interaktif dengan topik yang sangat menarik, menangis di negeri agraris. Dan kami juga mengundang Yohana Bali serta pemirsa Bali TV untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau 0361 894 8401. Baik, masih bersama dua orang narasumber kita di studio. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang ya mengenai bagaimana pengaruh dan faktor-faktor penyebab nih dari mundurnya sektor pertanian di Indonesia. Nah, karena jika kita berbicara mengenai swasembada dan bagaimana kondisi tersebut, apakah bisa diimplementasikan di Indonesia atau tidak, itu seperti apa? Iya. Sebelum kita berbicara tentang swasembada, tentunya kita harus pahami dulu pengertian swasembada. Kalau menurut saya, swasembada itu adalah tercukupinya kebutuhan produksi ataupun tercukupinya suatu pangan di suatu daerah. Tetapi ada beberapa hal yang perlu dipahami di sini adalah swasembada pangan di Indonesia secara umum dan di Bali secara khususnya itu dari mana, kan seperti itu. Nah, dalam teori kita sering mendengar beberapa teori-teori seperti kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Hari ini swasembada pangan di Indonesia itu adalah ketahanan pangan. Dalam artian untuk memenuhi produksi, untuk memenuhi konsumsi pangan di Indonesia itu hanya dapat dicapai dengan ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu adalah suatu proses yang bisa diciptakan dari dalam Indonesia itu sendiri dan dari luar Indonesia itu sendiri. Nah, jadi masih ada impor dan masih ada ekspor. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana Indonesia bisa berdaulat di bidang pangan itu. Kita tahan sebentar, kita angkat telepon yang pertama. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Made Suryana di Tabanan. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih. Dan selamat sore juga untuk para panelis yang akan nanti. Jadi saya juga salah seorang yang berkecimpung di dalam bidang pertanian, khususnya pupuk hayati. Nah, jadi selama ini setelah saya turun ke bawah bersama para petani, itu memang banyak keluhan dari para petani. Nah, khususnya untuk pupuk. Jadi saya belum melihat khususnya di dalam para petani itu memahami betul-betul secara keseluruhan bagaimana cara menggunakan pupuk. Itu yang saya lihat. Nah, jadi sekarang mungkin dari generasi muda kita khususnya orang Bali itu belum bisa melihat orang yang bisa merubah paradigma tersebut
produksi petani itu meningkat, dan otomatis akan bisa menggunakan masyarakat petani tersebut. Ya. Yang ya. Ada lagi Pak Made? Iya. Nah, jadi harapan saya di sinilah momentumnya sekarang, karena program pemerintah Clean and Green. Nah, ini harus betul-betul diwujudkan oleh generasi muda yang mempunyai wawasan dan ditambah dengan pendidikan. Saya belum lihat itu, karena rata-rata petani di Bali itu umurnya 50 ke atas, nggak ada yang 50 ke bawah. Ya. Baik. Ini yang saya ingin sampaikan. Terima kasih Ya. Pak Made Suryana di Tabanan sudah bergabung di Yuana Interaktif. Ya tadi intinya adalah yang pertama kurangnya ya pemahaman dari para petani dalam penggunaan pupuk ataupun pengelolaan lahan pertanian. Dan yang kedua, bagaimana nih ternyata minat untuk menjadi petani di Bali dan di Indonesia itu ternyata sangat menurun ya, sangat kurang sekali. Silakan tanggapannya, jawabnya. Ya, jadi begini mungkin sahabat Yuana, mungkin pemirsa Bali TV. Jadi sebenarnya pertanian Indonesia sendiri itu pra revolusi hijau sebenarnya sudah memakai sistem organik, baik dari segi bibit, baik dari segi pupuk, baik dari segi pestisida dan lain sebagainya. Nah, karena di sini adalah permainan elit-elit politik. Itu tahun 1984 sampai dengan 1989 itu pemerintah Orde Baru mencanangkan yang namanya revolusi hijau. Nah, di dalam revolusi hijau ada 3 hal yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dari pertanian Indonesia sendiri, yaitu memakai bibit-bibit hasil rekayasa genetik atau hibrid, kemudian memakai pupuk kimia dan juga memakai pestisida kimia. Memang dalam range 4 tahun ke depan, dari tahun 1984 sampai 89 itu memang menciptakan suatu swasembada beras. Ingat, swasembada beras, masyarakat sering terkecoh bahwa itu swasembada pangan, bukan, karena di sana mayoritas yang ditanam itu adalah beras. Nah, memang dalam 4 tahun ke depan itu tinggi. Nah, sehingga ketika produksi surplus dan berkecukupan, nah orang-orang daerah itu justru dipaksa untuk makan beras. Orang Papua yang makan jagung itu dipaksa untuk makan beras. Orang Timur yang makan sorghum dipaksa untuk makan beras. Begitu juga orang Maluku yang makan sagu dipaksa untuk makan beras. Nah, sehingga terjadilah ketergantungan terhadap beras itu sendiri. Tetapi di sisi lain, karena memakai bibit hibrida itu yang sangat rakus dengan unsur hara. Jadi ketika terus ditanami padi dengan bibit hibrida itu, maka unsur hara dalam tanah itu akan berkurang. Nah, ditemani dengan sistem chemical yang digunakan untuk pemupukan dan juga pestisida yang justru menyebabkan resistensi terhadap hama. Tapi apakah Dewa Gadis setuju bahwa pemahaman petani tentang penggunaan pupuk ataupun pengelolaan lahan pertanian itu masih kurang? Pada dasarnya ketika kita berbicara sistem ya, pertanian Indonesia itu masih memakai sistem tradisional. Dalam artian ya, memupuk tidak sesuai takaran, kemudian menyemprot dengan pestisida tidak sesuai takaran. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa petani itu sebenarnya tidak cukup pengetahuan untuk mengaplikasikan metode-metode yang disosialisasikan oleh pemerintah. Jadi justru di sini pemerintah hanya bersifat sosialisasi secara general, bukan sosialisasi secara spesifikasi. Nah, gitu. Oke, nah Mas Buardi, bagaimana pendapat Mas Buardi tentang tadi tanggapan dari Pak Made ya, bahwa ternyata untuk menekuni dunia pertanian, minat dari generasi muda itu sangat kurang. Bagaimana menurut Mas Buardi? Kalau itu sih ya memang bisa dilihat dengan kacamata awam. Jadi sekarang bisa dilihat bagaimana ketimpangan di program-program pendidikan, misalnya lebih terfokus di pertanian. Tadi fakultas pertanian deh, fakultas pertanian, fakultas teknik pertanian, fakultas kedokteran yang pakai kelautan dan perikanan, kedokteran hewan. Bagaimana tingkat mahasiswa, tingkat pemuda terhadap program-program tersebut gitu. Jadi memang mereka sudah melihat bahwa pendidikan-pendidikan yang seperti itu sudah tidak lagi sudah tidak modern lah istilahnya. Jadi sudah tinggalin aja kayak gitu. Sekarang kan zamannya IT, sekarang kan zamannya ekonomi, sekarang kan lebih
kepada bagaimana cara menjual barang atau segala macamnya tanpa memikir lagi bahwa sebenarnya prospek terbesar, prospek tertinggi di Bali terutama itu adalah di bidang pertanian seperti itu. Jadi tidak salah ketika dibilang minat mahasiswa, minat pemuda terutama minat pemuda itu dalam bidang pertanian itu sudah berkurang karena memang regenerasi pertanian itu memang tidak ada seperti dibilang di awal bahwa sekarang petani-petani saja sudah malas, sudah banyak meninggalkan ini pekerjaannya. Gitu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan ke anak cucunya bahwa ayo jadi petani ini makmur dan segala macamnya, sedangkan dia melihat dirinya sendiri saja tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi memang bakal ini seperti bom waktu ya. Tinggal kita tunggu saja kapan lagi tidak ada petani di Indonesia ini. Berarti intinya Zordi ingin mengatakan bahwa kehidupan petani itu kurang makmur ya. Itu kenapa? Hal itu kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara kita agar bisa memperbaiki hal tersebut sehingga nantinya akan secara perlahan bisa mengubah paradigma dari generasi muda agar mau menekuni dunia pertanian. Jadi seperti ini, ketika kita memang mengatakan bahwa petani itu sudah tidak makmur lagi, sebenarnya itu ada sebabnya kan. Jadi ketika tadi sempat dikatakan bahwa di Jepang aja petaninya itu makmur, bisa punya segala macamnya, udah punya gadget, smartphone segala macamnya, yang di Indonesia itu dimiliki oleh pengusaha-pengusaha sukses. Jadi memang di Indonesia ini kita lihat memang sektor pertanian kurang, mungkin bisa dikatakan kurang ditengok oleh pemerintah, kurang disosialisasikan bahwa ini adalah prospek ke depan yang sangat wow gitu. Tapi ketika kita sempat dikatakan bahwa Bulog itu sudah dipertahankan, monopoli sudah direduksi, tidak bisa lagi terlalu bergerak lebih bebas, maka prospek-prospek ke depan seperti ini memang subsidi pertanian, subsidi di bidang yang menyangkut dengan persawahan segala macamnya sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Oke, kita angkat telepon yang kedua terlebih dahulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore dengan Eka Kartika di Batu Riting. Ya, saya mau bertanya. Silakan. Bagaimana, seperti apa kinerja pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian di Bali? Ya, ada lagi? Terputus, baik, sudah kita dapatkan ya poinnya bagaimana kinerja pemerintah ya dalam meningkatkan hasil pertanian di Bali. Dewangga, silakan. Ya, pemerintah tentunya mempunyai dinas-dinas terkait ya, baik di pemerintah provinsi tingkat 1 ataupun di pemerintah kabupaten tingkat 2, yaitu dinas pertanian tanaman pangan di masing-masing daerah. Sebenarnya hasil perpanjangan tangan dari pemerintah pusat itu adalah pemerintah daerah, dan pemerintah daerah itu mempunyai dinas terkait. Nah, yang berinteraksi langsung dengan petani ini kan petugas lapangan. Nah, jadi petugas lapangan itu merealisasikan beberapa bentuk-bentuk program dari pemerintah. Misalnya SLPHP, Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, peningkatan produksi, pembuatan biogas, biourib, pupuk organik yang memang direalisasikan khusus untuk petani-petani desa. Kita angkat telepon yang ketiga, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Pak Nyoman dari Pacitan. Silakan. Begini ya, masalah pertanian ini memang di Indonesia itu kelihatannya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah sama sekali. Setelah petani ini itu tanpa ada peningkatan nilai produksi pertaniannya itu kan ya secara ekonomi itu tidak menentukan apa yang mau kan gitu. Sebab kebutuhan petani itu sendiri juga tinggi, apalagi di Bali ada upacara yang memerlukan daya dengan tetapi. Saya melihat di satu sisi pemerintah itu hanya mementingkan kebutuhan orang kota, terutama seperti beras namanya. Begitu agak beras naik sedikit saja, pemerintah sudah operasi pasar, selalu menekan harga yang memang dari sisi ekonomi harga beras 6.000, 7.000 sudah sama sekali tidak menguntungkan bagi kami. Kalau menurut saya itu harga beras itu minimal itu 15.000 per kilo. Itu paling minim yang lalu petani mendapat keuntungan
dan mungkin juga bisa membiayai kehidupannya laki-laki. Terus pemerintah punya alasan apa itu memperhatikan rakyat yang mana yang diperhatikan, padahal namanya bisa rakyat Indonesia kan kendala di bidang pertanian. Di satu sisi juga saya bisa menyalahkan demokrasi kalau lari dari pertanian, karena memang di salah apa seperti saya katakan tadi itu menentukan untuk utama di pemerintah siapa yang bekerja yang terhadap Jadi Pak Nyoman, jadi menurut Bapak pemerintah yang harus pertama ya untuk mengubah kondisi ini? Iya, memang harus pemerintah. Karena yang memegang apa namanya itu kebijakan-kebijakan kita pemerintah, tetapi kita punya kekuasaan untuk mengatur tata niaga dan lain sebagainya itu tidak punya. Baik. Saya kira gitu aja masih dari saya. Terima kasih. Santi. Terima kasih Pak Nyoman di Pacitan. Menurut Pak Nyoman nih bukan kesadaran generasi muda dulu nih yang terpenting, tapi justru bagaimana pemerintah dulu ya sebagai orang yang pertama nih untuk sosialisasikan dan mengubah keadaan ini. Kita akan bahas nanti mengenai bagaimana seharusnya solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah, bagaimana sosialisasi yang seharusnya dilakukan, dan bagaimana agar masyarakat dan generasi muda bisa mengubah paradigmanya ya, agar lebih tertarik untuk menekuni dunia pertanian. Yona Bali, jangan kemana-mana, Yona Interaktif akan kembali sesaat lagi. Memang regulasi ini diatur agar meningkatkan kesejahteraan petani, misalnya tentang pajak bangunan, pajak bumi, kemudian tentang subsidi, tentang bagaimana mereka mendistribusi, sehingga nantinya ketika ada regulasi di Indonesia yang mengatur, petani bisa tersejahterakan. Nah, kalau dalam kalangan petani itu sendiri, hari ini terjadi peningkatan alih fungsi lahan yang cukup drastis. Kalau di Bali itu sekitar setiap tahunnya 1.000 hektar per tahun. Jadi sudah tidak bisa lagi kita melakukan ekstensifikasi atau memperluas lahan. Yang bisa kita lakukan sebagai petani adalah dengan intensifikasi, peningkatan produksi dengan menggunakan teknologi, dan diversifikasi keanekaragaman hayati. Apakah itu menanam tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau diselingi dengan pertanian, sekarang beberapa sana. Sehingga pendapatan petani itu tidak bersifat subsisten atau memenuhi kebutuhannya sendiri, atau istilahnya hanya panjang terus. Jadi kita mengenal sistem kan padi, palawija, padi, sehingga tingkat nilai jual dari produk itu musuhnya itu meningkat. Nah yang terakhir itu untuk kalangan masyarakat pendukung, industri kecil menengah, kemudian swasta dan lain sebagainya itu bersinergi dengan petani gitu. Ketika petani berproduksi, masyarakat industri kecil menengah dan masyarakat swasta itu bertugas untuk bagaimana menciptakan value added atau nilai tambahan di produk pertanian itu, sehingga tidak monoton dia padi saja, jagung saja, buah saja. Tetapi orang-orang inilah yang mengubah dan mengemas produknya dan akan dipasarkan baik di pasaran lokal ataupun nasional atau internasional. Untuk distribusi, permasalahan di distribusi itu sendiri, solusinya bagaimana menurut Dewan? Ya, untuk permasalahan di distribusi itu sendiri, kalau di Indonesia nampaknya lebih efektif menggunakan sistem koperasi. Jadi untuk petani, dari petani untuk petani. Nah, sehingga kebutuhan dari petani tercukupi, kemudian kelebihan hasil produksi itu dilempar keluar dan dicukupi dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga ketika petani menjual, petani membeli, dan petani pun dapat hasil dari keuntungan koperasi itu sendiri. Jadi semua diuntungkan ya, diuntungkan. Tidak ada lagi yang namanya liberalisasi, kapitalisme, pelindungan dan lain sebagainya. Ya. Mas Bali sendiri bagaimana pandangannya tentang solusi yang harusnya kita bisa kerjakan bersama-sama untuk memperbaiki kembali nih sektor pertanian di Indonesia dan juga di Bali khususnya? Kalau berbicara masalah pasti ada solusi gitu kan. Jadi seperti tadi bilang Bung Angga bahwa setiap kepala itu punya solusinya masing-masing gitu. Tapi menurut pandangan saya yang benar-benar harus diselesaikan adalah bagaimana peran pemerintah di dalam mensejahterakan kehidupan pertanian, bagaimana mensejahterakan, mengembalikan lagi esensi pertanian yang dulu sempat kita Indonesia tahun 1981 kita sempat pada saat itu swasembada. Kita swasembada
swasembada beras, swasembada pangan pokoknya, itu kita benar-benar berjaya pada masa itu. Tetapi memang dampak dari revolusi hijau itu benar-benar seperti sustainable efeknya itu benar-benar terasa untuk sekarang ini gitu. Kita sangat tergantung lagi pada konsumsi beras. Kita tidak melihat ada yang bisa kita konsumsi selain beras, seperti jagung, ubi-ubian, terus sagu dan segala macamnya, itu yang memang benar-benar bisa mempertahankan dan menjaga kedaulatan pangan dikatakan tadi. Dan juga kita harus melihat lagi bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan bahwa pertanian ini bukan suatu hal yang bisa dikatakan di bawah, di kalangan bawah lah. Ini pekerjaan orang kalangan bawah, ini pekerjaan orang-orang atas. Bagaimana pemerintah, peran pemerintah, peran kita sebagai mahasiswa, mungkin peran penyokong dari setiap masyarakat, setiap stakeholder, supaya benar-benar mahasiswa ini tidak lagi berpikir bahwa jurusan-jurusan atau program-program studi yang bersifat ke sawahan, ke tanah, ke tanah, ke lubuk-lubuk yang sangat dikatakan. Jadi kita bagaimana benar-benar mensosialisasikan bahwa pertanian adalah suatu yang menjanjikan, suatu prospek yang benar-benar ini loh yang menunjukkan kedaulatan bangsa. Dan juga ada yang satu yang paling penting adalah bagaimana kita bisa melepaskan diri dari belenggu asing. Itu yang terutama kita yang berdikari pada pangan. Wah, semoga saja ya itu bisa terwujud beberapa tahun ke depan. Terima kasih Mas Dardi dan juga Dewangga sudah hadir di Yona Interaktif. Menarik sekali perbincangan kita hari ini pemirsa mengenai menangis di negeri agraris. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama. Bagaimana caranya kita bersama bekerja sama untuk mewujudkan pertanian yang lebih baik untuk Bali dan juga untuk Indonesia. Tidak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda. Saya Agung Mia pamit undur diri dan tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Om.